Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai patologi birokrasi. Boleh di next? Baiklah, ini adalah anggota kelompok 2, yaitu ada Agung Gumelar, Stefi Indah Pratama, Stefani, Tito Ramadhani, Novrianti, Faiza Rahmat, Siti Badaria, saya sendiri Aurelia Tiffany Putri, dan Amira Safika. Baiklah, untuk pembaca pertama, saya persilakan kepada Agung Gumelar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan membaca soal patologi birokrasi. Patologi birokrasi bisa juga diartikan sama dengan penyakit. Peran birokrasi sebagai kesalahan birokrasi pemerintahan. Maka patologi birokrasi sebagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu memenuhi kebutuhan publik dengan baik. Lanjut. Oke, baik. Terima Menurut kasih kepada... terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Stefi Indah Pratama. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya menurut Siagian, patologi birokrasi ini bisa dikelompokkan dalam 5 kategori. Nah, yang pertama yaitu ada patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Yang kedua ada patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Yang ketiga ada patologi timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif. Yang kelima, patologi yang merupakan akibat simasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stefi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stefani. Pada Stefani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada bentuk dan macam patologi birokrasi. Persepsi, perilaku, dan gaya manajerial persepsi atas dasar prasangka, mengaburkan masalah, menerima sogokan, pertentangan kepentingan, cenderung mempertahankan suatu quo, empire building, bermewah-mewah, pilih kasih, takut pada perubahan, inovasi dan resiko, penipuan, sikap sombong, ketidakpedulian pada kritik dan saran, jarak kekuasaan, tidak mau bertindak, takut mengambil keputusan, sifat menyalahkan orang lain, tidak adil, intimidasi, kurang komitmen, kurang koordinasi, kurang kreativitas dan eksperimentasi, kredibilitas rendah, kurangnya visi yang imajinatif, nepotisme, tindakan tidak rasional, keengganan mendelegasikan. Baik, terima kasih kepada Stefani. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Tito Ramadhani. Kepada Tito, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya fungsi birokrasi. Yang pertama melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksanaan pembangunan yang profesional, perencana, pelaksana, dan pengawasan kebijakan. Yang ketiga, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Peran birokrasi sejalan dengan tujuan pemerintah, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintah, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi,
sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Baik, terima kasih kepada Tito. Selanjutnya akan saya persilakan kepada Novrianti. Terima kasih, moderator. Berikutnya, birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, banyak seorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Soal kewenangan yang tumpang tindih atau overlapping sehingga dapat kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novrianti. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Faizal Rahmat. Kepada Faizal, saya persilakan. Baik, birokrasi di Indonesia awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh budaya Eropa dimulai dari masa-masa kolonial, antara lain dengan masa Kulturstelsel, masa desentralisasi dan emansipasi, masa pemerintah pusat Central Bestuur, masa Binnenlands-Bestuur dan Abskostum Binnenlands-Bestuur, masa pendudukan bala tentara Jepang dan kemudian masa di mana setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintahan Indonesia melalui Kasman Singodimedjo, Ketua KNIP pada 25 September 1945, mengumumkan bahwa Presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia. Masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang kinerja birokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Faizal Rahmat. Selanjutnya kepada Siti Badaria, saya persilakan. Baik, moderator. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan, ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, ketidaktelitian rasa puas diri, bertindak tanpa berpikir, kebingungan, tindakan yang tidak produktif, tidak adanya kemampuan berkembang, mutu hasil pekerja yang rendah, ketidakmampuan belajar, inkompetensi, melakukan tindakan yang tidak relevan, sikap ragu-ragu, kurangnya imajinasi, kurangnya prakarsa, bekerja tidak produktif, stagnasi, tindakan melanggar hukum pengemukan biaya, menerima sogokan, ketidakjujuran, korupsi, tindakan kriminal, pencurian, penipuan, kontrak fiktif. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Badaria. Selanjutnya kepada Amira Safika, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya dimanifestasikan ke dalam perilaku disfungsional. Pertama ada pertindakan sewenang-wenang, pura-pura sibuk, paksaan, sikap takut, penurunan mutu, tidak sopan, diskriminasi, cara kerja legistis, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amira Safika. Selanjutnya yang terakhir akan saya bacakan sendiri. Berkenaan dengan situasi internal birokrasi, penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat, eksploitasi, motivasi yang tidak tepat, kewajiban sosial sebagai beban, pengangguran terselubung, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja yang kurang memadai, pekerjaan tidak kompatibel, tidak adanya indikator kinerja, kekuasaan kepemimpinan, miskomunikasi, misinformasi, beban kerja yang terlalu berat, terlalu banyak pegawai, sistem pilih kasih, kondisi kerja yang tidak nyaman, sarana dan prasarana yang tidak tepat, perubahan sikap yang mendadak. Baiklah, itu adalah materi kami. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata ataupun apapun, kami minta maaf. Dan terima kasih juga kepada presentator yang lain dan share screen juga.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.